Assalamualaikum. Berhubung hari ini adalah hari ulang tahunnya adik perempuan saya, jadi hari ini saya mau membuat birthday chocolate cake kukus yang nantinya cake ini akan saya berikan kepada adik saya. Untuk rasanya sendiri tidak diragukan lagi, ini tuh enak banget, nyoklat dan super lembut. Dan resep ini sudah sering kali saya buat untuk saudara atau teman-teman saya yang sedang berulang tahun ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau tahu cara membuat dan bahan-bahannya, boleh diikutin terus video ini sampai selesai. Untuk bahan-bahannya, siapkan 90 gram dark chocolate, 110 ml minyak goreng, masukkan minyak goreng ke dalam dark chocolate. Lalu ini mau saya masak aja, saya steam coklatnya sampai coklatnya itu meleleh. Setelah itu ini bisa kita diamkan, kita sisihkan terlebih dulu sampai coklatnya dingin ya teman-teman. Lanjut siapkan 4 butir telur ukuran besar, 110 gram tepung terigu protein sedang, 3 sendok makan coklat bubuk atau 30 gram coklat bubuk. Campurkan tepung terigu, coklat bubuk, dan juga baking powder. Lalu semuanya kita saring atau kita ayak agar nanti tekstur bolunya itu halus dan lembut ya teman-teman. Setelah itu ini kita sisihkan. 140 gram gula pasir, sejumput garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP, dan juga setengah sendok teh baking powder. Siapkan loyang berukuran 22 cm, lalu olesi dengan margarin dan juga balurin dengan tepung terigu sedikit. Dan untuk bawahnya ini mau saya beri alasan kertas baking paper seperti ini. Lanjut siapkan wadah, masukkan 4 butir telur. Lalu masukkan gula pasir, garam, vanili bubuk, dan juga emulsifier atau SP. Lalu semuanya kita mixer sampai putih kental berjejak. Ini saya mixer kurang lebih selama 7 menit. Seperti ini sudah kental putih berjejak. Ini kita matikan mixernya. Masukkan setengah adonan kering, tepung-tepung yang sudah kita ayak tadi. Lalu ini kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah agar semuanya tercampur saja. Ini kita mixer sebentar saja ya teman-teman. Seperti ini sudah tercampur, kita matikan. Lalu masukkan setengah coklat yang sudah kita lelehkan tadi. Sambil di mixer dengan kecepatan yang paling rendah, pelan-pelan saja ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan kembali adonan kering dan kita mixer kembali sampai semuanya tercampur. Sambil semuanya kita mixer, masukkan kembali sisa coklat cairnya. Ini kita mixer. Dan jangan lupa untuk pinggirannya itu kita sisirin, ketengahkan seperti ini. Lalu kita mixer kembali sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Teman-teman wajib banget pastikan adonannya itu semua tercampur merata agar nanti dia tidak bantet ya teman-teman. Setelah ini semua tercampur merata, kita matikan mixernya, kita aduk kembali dengan spatula seperti ini. Untuk memastikan saja bahwa semua adonannya itu benar-benar tercampur. Setelah itu, masukkan semua adonan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan sebelumnya, 5 menit sebelumnya itu saya sudah memanaskan air di kukusan. Setelah semua adonannya kita masukkan ke dalam loyang, ini kita hentak-hentakan sebentar agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Jadi ini siap untuk kita kukus. Kita kukus selama kurang lebih 35 menit sampai cake-nya itu benar-benar mateng. Setelah 35 menit kita kukus, ini bisa kita lakukan tes tusuk dengan tusukan lidi seperti ini. Setelah tidak ada adonan yang menempel di tusukan lidi seperti ini bisa kita angkat. Ini kesalahan saya saat mengukus bolunya tadi. Ini saya menggunakan api besar, jadi dia seperti gunung yang mau meletus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau mengukusnya itu gunakan api yang sedang. Selagi panas, ini mau saya keluarkan dari loyangnya.
Dan juga kertas baking papernya ini saya buka, saya lepaskan. Ini kita tunggu sampai dia dingin ya teman-teman. Lalu ini tidak boleh langsung kita potong, ini kita harus diamkan di dalam chiller selama 30 menit agar nanti saat dia memotongnya itu dia hasilnya mulus dan cantik ya teman-teman. Setelah cake-nya dingin, ini mau saya tutup dengan plastik seperti ini. Lalu ini siap untuk kita simpan di dalam chiller selama 30 menit. Lanjut kita siapkan untuk olesan cake-nya untuk dihias. Siapkan 325 gram dark chocolate. Untuk dark coklatnya ini sudah saya iris tipis-tipis agar dia lebih mudah untuk melelehnya. Lalu tambahkan 350 ml whipping cream cair. Saya menggunakan merek yang seperti ini. Siapkan juga 40 gram margarin. Masak dark coklat dan whipping cream cairnya dengan menggunakan api yang kecil banget, cenderung ke mati. Ini kita masak sampai dark coklatnya itu meleleh cair sambil terus diaduk agar bawahnya itu tidak ada yang gosong. Jadi ini kita masak jangan sampai dia mendidih, cukup sampai dark coklatnya itu meleleh semuanya. Setelah ini semua hampir meleleh, masukkan margarin. Masak kembali sampai margarinnya itu semua meleleh dan tidak ada lagi coklat ataupun margarin yang berketul-ketul lagi. Seperti ini sudah siap, ini sudah tidak ada yang berketul-ketul lagi. Ini bisa kita diamkan sampai dia dingin lalu kita masukkan ke dalam chiller selama 3 jam sampai dia membentuk selai. Lanjut, kita keluarkan cake yang sudah kita diamkan selama 30 menit di dalam chiller. Ini kita buka, ini mau saya pindahkan ke dalam papan putar seperti ini dan wajib ini kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu ini mau saya ukur tinggi cake-nya. Di sini cake-nya itu tingginya 6 cm dan ini mau saya bagi menjadi 3 layer. Jadi per layernya saya potong 2 cm. Teman-teman kalau mau membagi menjadi 2 layer itu bebas ya teman-teman, sesuai dengan selera teman-teman masing-masing. Tapi di sini saya mau bagi menjadi 3 layer dan ini saya masih manual banget caranya. Di sini saya menggunakan sentimeter yang seperti ini, lalu setiap yang saya ukur itu saya tandai dengan irisan pisau. Ini saya iris 4 bagian seperti ini. Kalau teman-teman mempunyai alat pemotong cake, itu boleh digunakan ya teman-teman, tapi di sini saya tidak punya. Setelah ini semuanya saya bagi, saya tandai dengan pisau, lalu ini saya siapkan benang untuk memotong cake-nya agar dia rata. Jadi caranya itu benangnya itu kita sisipkan ke irisan pisau yang kita tandai di cake-nya tadi. Seperti ini, lalu kita tarik masing-masing sisi benang sampai benangnya itu lurus kembali dan kita yakin cake-nya itu sudah terpotong semua. Lakukan seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Lanjut kita potong di layer yang kedua, lakukan hal yang sama. Untuk bagian atasnya ini mau saya ratakan menggunakan pisau seperti ini. Kita potong bagian yang berlebihan saja, jadi kita ratakan yang bagian berlebihannya saja ya teman-teman. Ini kalau kita rasa cukup ratanya itu sudah cukup. Lalu untuk 2 layer yang di atasnya ini bisa kita angkat terlebih dahulu, kita simpan, kita taruh di piring yang lainnya. Bisa kelihatan untuk hasil potongannya itu rapi banget ya teman-teman, dan ini bolunya lembut banget. Ini alasannya kenapa saya simpan cake-nya di dalam chiller sebelum kita potong ya teman-teman. Lanjut kita ambil krim yang sudah kita simpan di dalam chiller tadi. Jadi teksturnya itu seperti ini. Dia seperti selai ya teman-teman. Dan ini mau saya masukkan ke dalam piping bag. Selain krim yang sudah saya siapkan tadi, di sini juga saya menyiapkan selai blueberry agar cake-nya nanti tidak cenderung ke manis saja ya teman-teman. Dan di sini juga saya siapkan simple syrup. Lanjut saja kita mendekor cake birthday-nya. Di sini siapkan alas cake-nya dan di sini saya mau memberikan sedikit krim agar nanti cake-nya itu nempel di alasnya ya teman-teman. Lalu berikan layeran cake yang pertama sambil sedikit ditekan agar cake-nya itu benar-benar menempel dan dia nantinya itu kokoh ya teman-teman. Lalu ini mau saya beri olesan simple syrup.
agar nanti saat cake-nya dipotong itu dia tetap lembab dan dia tetap moist. Kita letak sedikit aja, jangan terlalu banyak ya teman-teman. Lalu ini kita beri selai dari krim yang kita buat tadi. Ini kira-kira kita beri 100 gram saja. Lakukan seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Ini saya buat krimnya itu menjadi 3 lingkaran seperti ini agar nanti sisi yang kosongnya itu mau saya letakkan selai blueberry seperti ini. Setelah selai blueberry-nya kita letakkan, ini langsung aja kita timpa dengan layer yang kedua. Tidak perlu diratakan ya teman-teman. Jadi sambil kita tekan-tekan sedikit agar cake-nya itu menempel dan dia jadi kokoh ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada layer cake berikutnya, beri simple sirup, krim, dan juga selai blueberry. Setelah cake-nya kita susun semua dan tersusun sangat rapi, lalu setiap layerannya itu kita padatkan dengan krim yang kita buat. Lakukan seperti yang ada di video ini ya teman-teman. Setelah layerannya itu kita padatkan dengan krim, lalu beri krim di setiap sudut cake. Kita beri krim pada semua dasar cake-nya agar cake-nya itu tidak terlihat lagi ya teman-teman. Untuk bagian atas cake-nya juga kita beri olesan krim sampai semuanya benar-benar tertutup. Seperti ini ya teman-teman. Setelah semua bagian dasar cake-nya itu kita beri krim, ini kita rapikan, kita ratakan menggunakan spatula seperti ini sampai semua permukaannya itu mulus dan rata rapi ya teman-teman. Lakukan sampai teman-teman rasa ini cake-nya sudah cukup rapi. Tapi karena saya ini tidak terlalu mahir, jadi saya sebisanya aja membuat cake ini terlihat rapi. Seperti ini aja, ini cukup. Dan untuk bagian atasnya, ini mau saya beri motif kotak-kotak seperti ini. Intinya teman-teman bebas berkreasi dengan cake yang teman-teman buat. Di sini untuk bagian pinggirnya mau saya beri motif gelombang seperti ini. Jadi kalau dilihat dari sampingnya itu dia akan terlihat motif bergelombang seperti yang ada di video ini. Untuk pinggirannya ini mau saya kasih butiran mutiara berwarna purple seperti ini. Ini agar terlihat kesannya itu cantik dan mewah. Untuk butirannya ini gampang banget dijumpai di toko-toko bahan kue. Dan untuk pinggirannya juga mau saya taburi dengan mutiara seperti ini. Agar cake-nya itu terkesan mewah ya teman-teman. Dan ini dia untuk hasil dekor cake-nya. Tinggal kita tambahi dengan hiasan-hiasan yang menurut kita itu cantik. Di sini juga saya meletakkan foto adik perempuan saya karena dia yang sedang berulang tahun. Walaupun saya tidak begitu mahir dalam mendekor cake atau membuat cake, tapi ini saya sangat senang sekali karena hasil cake-nya itu menurut saya itu sangat cantik dan adik saya pastinya itu senang banget dikasih cake seperti ini. Untuk rasa cake-nya juga ini sangat enak sekali, nyoklat, lembut, moist, dan tidak diragukan lagi. Ini tidak kalah dengan cake-cake yang dijual di toko-toko kue terkenal ya teman-teman. Dan ini ada beberapa cake yang saya pernah buat sebelumnya. Cake-cake ini saya buat untuk keluarga, saudara, teman-teman, dan juga suami. Dan mereka semua itu sangat suka sekali dengan cake-nya, dengan rasanya. Jadi ini tidak diragukan lagi ya teman-teman. Rasanya benar-benar enak banget. Apalagi kita membuat cake-nya itu dari tangan kita sendiri dengan penuh kasih sayang, jadi mereka bakalan seneng. So, sekian dulu video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba resep dari saya ini. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum.